Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Vicky Hidayat selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Kurnia Akbar Pratama dengan NPM 203210296. Saya Andre Sirait dengan NPM 233210494. Baik, saya Yogi Saiful Ahyar dengan NPM 2332. Baiklah, saya Rahma Safitri dengan NPM 23321036. Oke, Saya selanjutnya. Muhammad Fahmi dengan NPM 233210260. Baiklah, di sini kita bisa langsung masuk kepada materi, yaitu analisis well testing, uji drawdown pada sumur X. Well testing itu apa sih? Well testing adalah metode evaluasi reservoir untuk menentukan karakteristik formasi dan produktivitas sumur. Well testing yaitu cara kita memeriksa kesehatan sumur minyak seperti dokter memeriksa pasien. Kita mengukur tekanan dan aliran untuk mengetahui seberapa baik sumur bisa memproduksi minyak. Cara kerja dari uji drawdown itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sumur ditutup. Sumur ditutup dulu sampai tekanan stabil. Dan kemudian dia dibuka dan diproduksi. Sumur dibuka dan diproduksi dengan kecepatan tetap, misalnya 300 barel per hari. Dan yang ketiga itu ukur tekanan. Tekanan dicatat terus-menerus selama 20 hari. Dari utama dari well testing adalah untuk memahami karakteristik reservoir dan kinerja sumur secara menyeluruh berdasarkan respons tekanan terhadap waktu. Apa aja yang kita ketahui tentang dari pengujian ini? Yang pertama itu permeabilitas. Permeabilitas itu seberapa mudah minyak mengalir melalui batuan reservoir. Yang kedua itu ada skin factor. Apakah ada penyumbatan di sekitar lubang sumur atau malah sudah distimulasi. Yang ketiga itu pola aliran. Bagaimana minyak bergerak dari reservoir ke sumur. Yang keempat itu ada area drainage. Itu berapa luas area reservoir yang bisa diproduksi oleh sumur ini. Dan yang terakhir yaitu produktivitas. Seberapa baik kinerja sumur dalam memproduksi minyak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data reservoir dan fluida. Seperti yang bisa kita lihat bersama, di sini properti reservoirnya tertera di sini jari-jari sumur sebesar 0,2 ft, kemudian ketebalan formasi 100 ft, porositas sebesar 0,10 atau 10%, kompresibilitasnya sebesar 1,2 kali 10 pangkat minus 5 per psi, kemudian tekanan awal reservoir sebesar 3.800 psi. Kemudian kondisi uji dan PVT data. Laju produksi sama dengan 300 STB per day. Tekanan flowing awal yaitu 3.217,83 psi. Durasi pengujian 1994 hari. Jumlah data pengukuran 262 data point. Kemudian tekanan total turun sebesar 1665,19 psi selama uji. BO rata-rata 1,0918 bbl per STB. Kemudian viskositas minyaknya 0,9916 cp. Analisis respons, tekanan, dan turunan tekanan atau pressure derivative terhadap waktu, maka kita bisa melihat karakteristik dari identifikasi jenis reservoirnya, yaitu pada sumur X ini mempunyai jenis reservoir bounded reservoir atau dual porosity system, yang dimana reservoir ini memiliki batas atau juga tak terbatas memiliki sistem porositas ganda atau adanya rekahan atau fracture. Dan ini berarti area yang bisa diproduksi terbatas dan perlu strategi khusus untuk mengoptimalkan produksi. Nah, pola aliran yang teramati ini ada 3, ada early time yaitu waktu kurang dari 0,5 jam, yang dimana kita bisa melihat efek wellbore storage dan skin mendominasi. Kemudian ada middle time yaitu 0,5 sampai 100 jam. Kita bisa melihat radial flow regime yang ideal untuk analisis permeabilitas. Yang ketiga ada late time yaitu waktu lebih dari 100 jam, yang dimana kita bisa melihat pengaruh boundary mulai terdeteksi. Kemudian dilakukan perhitungan permeabilitas dengan metode analisis semi-log straight line metode, yang dimana menggunakan rumus K sama dengan 162
6 dikali laju alir dikali faktor volume formasi minyak dikali dengan viskositas minyak dibagi dengan slope dikali dengan ketebalan formasi. Nah, untuk substitusi nilainya, Q atau laju produksi sebesar 300 stok tank barrel per day, kemudian faktor volume formasi minyak sebesar 1,0918 barrel per stok tank barrel, kemudian viskositas minyak sebesar 0,9916 centipoise, slop semiloknya atau M sebesar 248,75 PSI per cycle, ketebalan formasi atau H dengan nilai 100 feet. Dari substitusi nilai yang ada, maka dimasukkan ke rumus permeabilitas, maka diperoleh permeabilitasnya atau K sebesar 2,12 milidarcy. Itu ada hasil dan interpretasi. Jadi di sini kita meringkas hasil utama dari keseluruhan yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya, yaitu kita dapati permeabilitasnya sebesar 2,12 milidarcy. Itu termasuk permeabilitas rendah. Selanjutnya ada skin faktornya minus 4,95 stimulate well. Selanjutnya itu ada drainage radius. Itu 474,83 feet. Selanjutnya itu apa sih rekomendasi dan langkah-langkah selanjutnya yang harus kita lakukan berdasarkan hasil yang ada di atas. Di sini ada beberapa prioritas yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu ada prioritas tinggi, di mana prioritas tinggi ini adalah prioritas utama yang harus kita kerjakan. Itu ada artificial lift, segera diperlukan. Kenapa? Karena permeabilitas rendah, tekanan reservoir akan cepat turun. Solusinya pasang pompa ESP atau gas lift untuk menjaga produksi. Perencanaan ini berjalan sekitar 3-6 bulan. Selanjutnya masih prioritas tinggi, itu ada pressure maintenance krusial. Tanpa injeksi air atau gas, recovery factor akan sangat rendah. Jadi reservoir tank membutuhkan pressure support. Selanjutnya itu ada di prioritas sedang, optimalkan well space. Atau well spacing-nya, drainage area kecil atau 16 acres berarti perlu lebih banyak sumur. Spacing 20-40 acres per sumur akan optimal. Selanjutnya itu ada replika stimulasi yang sukses. Itu masih di kategori prioritas sedang. Skin negatif menunjukkan stimulasi berhasil. Terapkan metode yang sama pada sumur-sumur baru. Keselamatan ekonomi dan lingkungan. Ketiganya itu ada beberapa poin. Yang pertama keselamatan atau HSI, itu yang pertama manajemen tekanan tinggi 3,800 PSI. Kemudian yang kedua itu monitoring continue wellhead pressure. Kemudian yang ketiga itu inspeksi equipment integrity. Kemudian yang keempat itu control formation damage risk. Selanjutnya yang kedua itu ada ekonomi. Dibagi jadi 4 poin, yaitu yang pertama optimasi cook size berdasarkan K dan S. Kemudian yang kedua, early planning artificial lift atau ESP atau gas lift. Kemudian yang ketiga itu ROI atau simulasi dapat diprediksi. Kemudian yang keempat itu well spacing optimization. Selanjutnya yang terakhir itu ada lingkungan, juga terbagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama proper water management dan disposal. Kemudian yang kedua zero routine flaring polish. Kemudian yang ketiga monitoring subdense risk. Terus yang terakhir ada energy efficient artificial lift system. Kesimpulan menyeluruh secara keseluruhan itu well testing telah berhasil memberikan understanding yang komprehensif terhadap karakteristik reservoir dan kondisi sumur. Hasil ini menjadi foundation penting untuk perencanaan pengembangan lapangan, optimasi produksi, dan decision making terkait change recovery method di masa depan. Baiklah kepada teman-teman, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita udah sampai di slide terakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada audiens sekalian. Saya Kurnia Akbar Pratama beserta rekan-rekan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.